Selamat datang di tutorial basis data lanjut Oracle Praktikum 2. Materi interaksi PLSQL dengan Oracle Server. Tujuan belajar: membuat select statement pada PLSQL dan membuat DBML Data Manipulation Language statement dalam PL atau SQL. SQL statement dalam PLSQL. Pada suatu informasi perlu diekstrak dari suatu database, maka digunakan SQL statement. Select and statement dapat digunakan untuk mendapatkan baris-baris yang pada tabel, sedangkan perintah DBML dapat digunakan untuk memodifikasi data yang ada pada database. Prinsip yang berlaku pada PLSQL dalam hubungan dengan kontrol interaksi dan DBML system statement adalah keyword N menyatakan akhir dari PLSQL block, bukan akhir transaksi. Jadi, satu blok bisa terdiri dari beberapa transaksi. PLSQL tidak secara langsung berhubungan dengan DDL. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti create table, alter table, atau drop table. PLSQL tidak mendukung DCL, Data Control Language. Jadi, dalam PLSQL tidak ada perintah seperti grant atau revoke. Select statement dalam PLSQL. Untuk mendapatkan atau meretrieve data dari database, digunakan select statement. Bentuk umum atau sintaks dari select statement berikut ini. Select list, daftar kolom, sedikitnya 1, termasuk di dalamnya ekspresi SQL, fungsi baris, fungsi grup, variable name, scalar variable yang menangani nilai dari yang dipanggil atau retriever, record name, PLSQL record yang menangani nilai yang dipanggil retriever, tabel, nama tabel database, condition terdiri dari nama kolom, ekspresi, konstanta, dan operator pembagian termasuk variabel dari konstanta PLSQL. Clause itu dalam select statement harus ada dan digunakan untuk menentukan nama variabel yang menangani nilai yang didapat dari clause select. Memanggil data pada PLSQL. Berikut ini akan dicontohkan select statement untuk proses retrieving data dalam bentuk PLSQL. Contoh kedua berikut ini menggunakan deklarasi dengan atribut person type. Contoh ketiga berikut ini menggunakan fungsi group, yaitu sum untuk mendapatkan jumlah total salary dari semua employee. Kemudian manipulasi data dengan PLSQL. Untuk memanipulasi data yang ada dalam database digunakan perintah DML, Data Manipulation Language, yaitu insert, untuk menambahkan baris baru, update, memodifikasi baris yang sudah ada, delete, menghapus baris yang tidak diinginkan, merge, memilih data dari satu tabel, kemudian mengubah atau menyisipkan data tersebut ke tabel lain. Menambah data. Perintah insert digunakan untuk menyisipkan data baru. Berikut ini contoh penggunaan perintah insert. Mengubah data. Perintah update digunakan untuk memodifikasi baris yang sudah ada. Berikut ini contoh penggunaan perintah update. Menghapus data. Perintah delete digunakan untuk menghapus baris yang tidak diinginkan. Berikut ini contoh penggunaan perintah delete. Menggabung baris data. Perintah merge digunakan untuk memilih data dari suatu tabel, kemudian menggunakan atau menyisipkan data tersebut ke dalam tabel yang lain. Berikut ini contoh penggunaan merge. Aturan penamaan. Berikut ini aturan penamaan dalam PLSQL. SQL cursor. Pada saat suatu SQL statement diberikan oleh user, Oracle Server akan membuka suatu area pada memori untuk menyediakan proses parse atau execute dari SQL statement tersebut.
area pada memori tadi disebut dengan kursor. Ada dua macam kursor, yaitu implicit kursor dan explicit kursor. Atribut dari SQL kursor. Dengan menggunakan atribut dari SQL kursor, kita dapat menguji hasil dari SQL statement. Berikut ini atribut dari SQL kursor, dan berikut ini contoh penggunaan kursor. Ringkasan, telah dipelajari penggunaan SQL statement dalam LPL SQL melalui perintah select, insert, update, delete, dan map. Terdapat dua tipe kursor, implicit dan explicit. Untuk menguji hasil dari DBML statement dapat digunakan atribut select person row count, SQL person found, SQL person not found, SQL person is open. Latihan soal. Nomor 1. Buat program untuk menampilkan nomor maksimum dari departemen ID. Untuk gunakan fungsi max. Setelah itu simpan hasilnya dalam bin variabel gmax.no dan tampilkan hasilnya. Berikut ini jawabannya. Set server output declare gmax.no departemen ID person type begin select max departemen ID into gmax.no from department dbms output line to char gmax.no dan n. Nomor 2, modifikasi program soal nomor 1 dengan menyisipkan informasi departemen baru ke dalam tabel departemen. A. Gunakan perintah define untuk nama departemen. Beri nama departemen yang baru ini dengan education. B. Buat program untuk menyisipkan data baru dengan nilai yang telah dibuat sebelumnya, di mana nomor departemen sama dengan gmax.no ditambah 10, jadi 270 ditambah 10, sehingga 280. Nama departemen sama dengan soal 2A, dan isi kolom location ID dengan nilai 0. Tampilkan data departemen yang baru dibuat. Berikut ini jawabannya. Set server output define dep education declare gmax.no departemen ID person type gmax department name person type begin select max department ID into gmax.no from departments dbms output line to char gmax.no insert to department ID, department name, into gmax.no gmax, gname, from department, where department ID, gmax.no plus 10, dbps output line, ID, to chart, gmax.no, kemudian dbms output line, nama, to chart, gname, and nomor 3, modifikasi data yang dibuat pada soal nomor 2B untuk data dengan departemen ID 280, nilai 280 dari soal 2B, set location ID 1700. Jawab, set server output on, begin update departemen, set location ID 1700, where departemen ID 280. Dan diakhiri dengan N. Nomor 4, buat program untuk menghapus data departemen yang dibuat pada soal nomor 2. Departemen ID 280. Kemudian tampilkan hasil dari proses penghapusan data dengan menggunakan atribut kursor SQL person row count. Periksa hasil penghapusan dengan memberikan SQL statement. Berikut ini jawabannya. Variabel row get varchar 30 set server output on begin where department ID 280 rows delete SQL person row count row delete and print rows delete. Sekian tutorial dari saya dan terima kasih.